Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiatur Roshidah, NIM D93219082 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan dokumen bisnis plan Kalistung Tutoring. Simak videonya berikut ini. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan berperan penting untuk mengurangi kebodohan, meningkatkan potensi peserta didik, serta membentuk sikap yang baik di masyarakat maupun di masa yang akan datang. Di zaman sekarang, masyarakat cenderung mencari pendidikan alternatif selain pendidikan yang utama, seperti sekolah atau lembaga pendidikan formal karena sekolah atau lembaga pendidikan formal tidak cukup memberikan bekal pendidikan di masa depan atau masa yang akan datang. Untuk itu, bimbingan belajar Kalistung menjadi salah satu alternatif yang dipilih untuk menggali potensi anak, memperkaya ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta memberikan bimbingan sebelum masuk ke lembaga pendidikan formal. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan bisnis plan ini adalah membuat sebuah rencana bisnis yang dapat membantu atau mempersiapkan anak usia dini sebelum masuk ke jenjang pendidikan formal, yaitu Kalistung Tutoring, yang dikelola sendiri dengan biaya relatif murah serta waktu dan tempat yang fleksibel. Selanjutnya, yang ketiga yaitu manfaat. Manfaat dari bisnis plan ini adalah satu, membantu untuk mengembangkan bisnis yang saya jalankan. Yang kedua, membantu untuk berpikir kritis, objektif, kreatif, dan inovatif atas bisnis yang saya jalankan. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi dalam memaparkan dan meyakinkan bisnis yang saya jalankan kepada pihak lain atau konsumen. Bab 2, yang pertama yaitu nama usaha atau bisnis. Nama usaha ini adalah Kalistung Tutoring. Kalistung merupakan singkatan dari baca, tulis, dan hitung. Sedangkan tutoring adalah bantuan atau bimbingan belajar yang bersifat akademik oleh tutor untuk membantu kelancaran proses belajar mandiri secara perorangan atau kelompok yang berkaitan dengan materi ajar. Jadi, Kalistung Tutoring di sini memiliki arti memberikan pengajaran yang berkaitan dengan membaca, menulis, dan berhitung untuk anak usia dini sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan formal. Selanjutnya, bidang usaha atau bisnis. Bisnis Kalistung Tutoring bergerak pada bidang pendidikan yang termasuk dalam lembaga pendidikan non-formal. Bisnis pada bidang pendidikan merupakan usaha untuk mencerdaskan anak-anak bangsa untuk menghadapi perkembangan zaman. Kalistung Tutoring ini merupakan pengajaran membaca, menulis, berhitung untuk anak usia dini agar dapat mengerti dan mempelajari setiap huruf dan angka. Kegiatan pembelajaran dalam Kalistung Tutoring meliputi pembelajaran menyusun kata, menghafal abjad, pendekatan gambar, menulis, dan menghafal angka, dan sebagainya. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, strength. Jasa yang dihasilkan oleh Kalistung Tutoring memiliki sarana dan prasarana yang nyaman, tersedianya fasilitas, media pembelajaran, dan metode pembelajaran yang mendukung, serta kemampuan, kompetensi atau penguasaan materi dari pengajar sangat baik, biaya cukup terjangkau, serta tempat dan waktu yang fleksibel. Yang kedua yaitu weakness. Pengajar yang ada di Kalistung Tutoring merangkap tugas untuk menjadi tenaga pengajar. Kurangnya pemasaran ke masyarakat maupun ke pasar potensial yang seharusnya menjadi konsumen utama layanan bimbingan belajar. Selanjutnya, opportunity. Adanya partisipasi dukungan masyarakat sekitar di bidang pendidikan khususnya bagi orang tua yang menginginkan layanan bimbingan belajar untuk peningkatan prestasi anak-anaknya atau untuk mempersiapkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Kebutuhan masyarakat secara luas terhadap pelayanan pendidikan tambahan, lokasi yang cukup banyak anak usia dini mengingat sasaran bimbingan belajar ini adalah anak usia dini. Selanjutnya, trade. Kebiasaan masyarakat yang kurang mendukung program pendidikan, khususnya bimbingan dan konsultasi belajar. Munculnya bimbingan belajar yang sejenis dengan tujuan dan sasaran yang sama. Belum optimalnya pemasaran bimbingan belajar ini. Bab yang ketiga yaitu yang pertama, produk dan segmentasi pasar.
produk atau jasa. Jasa yang ditawarkan di sini adalah jasa bimbingan belajar yang dinamakan Kalistung Tutoring, yaitu bimbingan belajar membaca, menulis, dan berhitung yang masih belum banyak ditawarkan di lingkungan masyarakat sekitar maupun lingkungan luar. Yang kedua yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari jasa ini yaitu untuk kalangan anak usia dini atau anak-anak yang belum menginjak ke jenjang pendidikan nonformal atau TK. Yang kedua yaitu target pasar. Target pasar produk ini yaitu pada wilayah Desa Wadung Asih, Desa Sambongan, Desa Prasung, dan sekitarnya meliputi anak usia dini. Selanjutnya marketing mix atau 4P. Untuk marketing mix atau 4P, saya menggunakan seluruh strategi dalam marketing mix 4P yaitu produk, promotion, place, dan price. Antara lain yaitu yang pertama produk. Pada tahapan pertama tentunya saya membuat rencana bisnis Kalistung Tutoring ini mengelola sendiri dari awal dengan tujuan menghasilkan output yang siap dan berkualitas untuk ke tahap pendidikan berikutnya. Yang kedua promosi, yaitu pada tahapan kedua saya melakukan promosi melalui media sosial seperti WA, Instagram, Facebook, Twitter, dan menyebarkan ke masyarakat dengan memaparkan brosur serta deskripsi yang menarik. Yang ketiga tempat. Pada tahapan ketiga, tempat untuk berlangsungnya pembelajaran Kalistung ini fleksibel, artinya pengajar bisa datang ke tempat peserta didik atau peserta didik datang ke rumah pengajar. Yang keempat yaitu harga. Pada tahap terakhir, strategi yang saya lakukan yaitu dengan mematok biaya atau harga yang relatif murah tanpa mengurangi kualitas dalam pembelajaran atau layanan yang saya berikan. Pada bab terakhir yaitu ada poin kemungkinan perluasan usaha atau bisnis dan kesimpulan. Yang pertama, kemungkinan perluasan usaha atau bisnis. Setelah usaha atau bisnis yang saya rintis dapat dikenal oleh masyarakat dan mereka tertarik dan antusias untuk mendaftarkan anak-anaknya, saya akan terus berusaha mengembangkan baik dari segi target pasar maupun yang lainnya. Serta saya akan terus berinovasi terhadap bisnis yang saya jalankan agar setiap tahunnya bisa berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, saya juga berencana untuk mengajak beberapa teman saya untuk bergabung dalam mengelola bisnis saya, baik sebagai pengajar maupun yang lainnya, dengan tujuan agar bisnis saya berjalan secara maksimal, tertata rapi, dan baik, sehingga dapat berkualitas dalam hal input atau outputnya. Selanjutnya, kesimpulan. Tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mulai dari membuat ide bisnis, uji kelayakan produk, sampai membuat dokumen bisnis plan, saya lebih mengetahui dan memahami langkah-langkah dalam berwirausaha. Dari hal ini, saya menyadari bahwa pada usia-usia mahasiswa seperti saya saat ini, sangat tepat untuk memulai menanamkan jiwa kewirausahaan, karena untuk mempersiapkan mahasiswa setelah lulus nanti yang akan terjun langsung ke masyarakat. Selain itu, dengan tugas merancang bisnis ini memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat untuk mahasiswa yang cita-citanya memang tidak menjadi karyawan, namun yang bercita-cita membuka lapangan pekerjaan sendiri dan memperkerjakan orang-orang di sekitarnya. Sekian presentasi dokumen bisnis plan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.